selama kita masih baik-baik aja, selama kita masih bisa mencari uang. Tapi kalau semangat reformasi tidak ditegakkan lagi dalam artian kita sebagai mahasiswa ataupun teman-teman semua ini yang justru harus menjadi kontrol pemerintah, yang harus menjadi eh, alat untuk ya namanya kan rakyat, kita rakyat ya. Itu yang mendasari demokrasi kan, di mana rakyat itu di atas segalanya seperti Jadi intinya memang kadang tuh kita kalau belum ngalamin tuh belum mau protes gitu ya. Nah itu jeleknya generasi kita ya. Tapi menurut kakak sendiri nih ya, gimana sih caranya tuh biar kita-kita sebagai generasi muda itu gak cuma sekedar kayak menerima ilmu-ilmu itu tuh cuma dari kuliah atau dari sekolah saja gitu ya. Kan kebanyakan sekarang ya orang-orang pada nggak mau belajar tentang kayak gitu ya. Kayak yang tadi kakak bilang juga kayak, itu kan reformasi udah lewat gitu. Buat apa kita pelajarin gitu. Mungkin dari kakak ada saran atau gimana? mungkin ya yang tadi teman saya bilang ya jangan sampai kita ngalamin dulu seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang kita belum mengalami, sebenarnya kita sudah mulai memasuki fase-fase itu di mana demokrasi dijadikan alat permainan seperti itu, yang ditakutkan bahwa kalau kita tidak bergerak, kita tidak berusaha untuk peka terhadap situasi yang ada, ya itu bukan menjadi hal yang tidak mungkin akan terjadi lagi seperti tahun 98 itu kan. Maksudnya ya jangan sampai harus ada korban lagi baru kita bertindak seperti itu. Ya mungkin ya tujuan kita salah satu tujuan kita untuk berorganisasi adalah ya untuk mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan di perkuliahan seperti itu, bagaimana informasi-informasi terkait politik ataupun ekonomi dan segala macam itu bisa kita dapatkan dalam organisasi seperti itu. Jadi intinya adalah ya kita harus peka sih, kembali lagi jangan sampai kita tunggu harus mengalaminya yang dimana sebenarnya kita sudah memasuki fase itu. Jadi pada intinya kita sebagai insan mahasiswa tuh gak cuma sekedar hanya diam menunggu informasi ya, tapi kita juga harus mengejar apa yang sekiranya kita perlu tahu atau mungkin kita perlu perbaiki gitu ya. Nah, berbicara mengenai isu juga, saya juga pengen bertanya nih sama mungkin dari BEM Universitas ya. Kan BEM sangat lekat ya dengan kehidupan politik gitu ya. Mungkin kakak bisa ngejelasin nih salah satu permasalahan yang sekarang tuh mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Dan kakak juga bisa menyebutkan menurut kakak tuh kayak gimana cara menyelesaikannya gitu. Yang lagi urgent banget. Permasalahan di kampus atau permasalahan di negara kita? Di negara kita. Oh, negara kita mungkin permasalahannya tentang salah satu ya. Sebenarnya banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di negara kita. Kita ambil contohnya aja tentang makanan. Salah satu mungkin janji dari atau mungkin program kerja dari presiden kita yang sekarang menjabat itu makanan gratis ke sekolah kan, setiap sekolah. Dan ternyata isunya tuh banyak sekali bahwasanya kan seluruh Indonesia pasti bakal dapat makanan gratis kan. Tetapi hanya beberapa daerah yang dapat makan gratis. Ternyata itu enggak, dan makan gratis pun juga banyak sekali anak-anak murid itu banyak yang komplain bahwasanya makanannya kurang enak atau apapun itu segala macam itu kan. Nah, itu kan menjadi sudut pandang mahasiswa atau mungkin sudut pandang mahasiswa dan masyarakat juga tentang janji yang telah disampaikan oleh presiden kita gitu loh, bahwa kan itu harus dipertanggungjawabkan juga kan. Kayak dia sudah membuat janji bahwasanya kalau misalkan nanti dia terpilih, dia akan membangun Indonesia jadi lebih baik. Nanti anak Indonesia tidak ada yang kekurangan gizi, nanti kasih gizi ini segala macam melalui ya itu tadi makan gratis. Nah, kalau misalkan makan gratisnya aja itu bisa dibilang maaf tidak layak atau mungkin kurang, sama aja dong dari tahun ke tahun bahwasanya nanti anak-anak di Indonesia tuh tidak bergizi gitu. Padahal tujuannya dia mau kasih makan gratis itu untuk anak-anak Indonesia biar bergizi gitu. Kayak gitu sih, mungkin itu kan jadi persepsi masyarakat kita juga terhadap pemerintah bahwasanya tentang hal sekecil itu aja mereka tidak bisa memenuhinya dengan maksimal, apalagi
tentang hal-hal yang lain, mungkin tentang UUD TNI yang sekarang lagi ricu juga kan, tentang masalah-masalah itu yang dibuat disahkan di suatu hotel tanpa sepengetahuan rakyat gitu, dengan hal-hal seperti itu aja tuh, itu sebenarnya mahasiswa juga harus melek gitu tentang hal-hal seperti itu, yang dimana pemerintah aja ngebuat undang-undang aja tanpa sepengetahuan rakyat, gimana nanti ke depannya negara kita mau diapakan gitu lah sama pemerintah. Mungkin seperti itu sih. Iya, jadi saya juga pengen mengkritisi sedikit ya soal yang makan bergizi gratis itu. Jadi sebenarnya bagus juga ketika pemerintah berusaha untuk mungkin memberikan makanan yang layak kepada rakyat ya. Tapi ini jadi hal yang bertolak belakang ketika ini dijadikan alasan untuk mungkin efisiensi anggaran gitu ya. Jadi kan ini jadi ketimpangan gitu. Di satu sisi mungkin kita meningkat, tapi di sisi lain justru malah menurun. Nah, contohnya dalam hal pendidikan. Ini kan banyak sekali hal yang dikritisi ya, mulai dari misal kita dikasih makan gratis tapi kita nggak bisa sekolah dengan nyaman tuh karena mungkin sekolah kita masih rusak bagaimana. Maksudnya kan ada hal yang mungkin lebih urgent daripada sekedar makan gitu ya. Contoh lainnya seperti halnya dengan beasiswa, mungkin akan lebih bermanfaat kalau semisal makan bergizi gratis itu tuh kita alihkan untuk dana beasiswa gitu ya, karena kan ibaratnya kita juga mungkin bisa makan meskipun yang nggak bergizi banget, harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi menurut saya untuk kebutuhan makan itu pasti semuanya tercukupi ya. Jadi pada intinya tuh saya kurang setuju karena kita dibiarkan untuk kenyang tapi tidak dibiarkan untuk berilmu gitu ya. Menarik sekali ya pembincangan kita, dari mana kita membahas tentang adanya percepatan digital, juga disinformasi yang terdiri dari buzzer-buzzer yang menyerahkan berita-berita tidak sesuai, yang membuat kita langsung menerka dan menerima berita itu tanpa mengetahui seluk-beluk aslinya. Juga tadi sampaikan terkait dengan program-program pemerintah yang mungkin kurang relevan dan sesuai, juga terkait dengan pendidikan yang seharusnya lebih digaungkan dan lebih juga diperjuangkan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Ketua IMM dari FEB bahwasannya salah satu tujuan mahasiswa atau harusnya yang mahasiswa lakukan itu tidak hanya sekedar mengalami dan meningkatkan pendidikan sekitar keilmuannya saja, tetapi juga harus menjalankan pengetahuan baik dari perspektif atau sudut pandang terhadap pemerintahan, bagaimana caranya dia untuk menjalankan kehidupan berpemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya teman-teman sekalian sebagai perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa, tentunya kita tahu bahwasanya UKM ini tidak hanya sebagai wadah atau bentuk untuk teman-teman berkumpul, berbincang, juga beramah-tamah, tetapi sebagai wadah untuk teman-teman sekalian dapat berpartisipasi, dapat mengeluarkan pendapatnya, dan juga dapat menyampaikan aspirasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya ingin mempertanyakan kepada teman-teman sekalian, bagaimana sih peran UKM ini dalam memfasilitasi atau sebagai sarana untuk pembangunan karakter mahasiswa, khususnya generasi muda, agar tetap semangat dan juga menjalankan tonggak reformasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang teman-teman sampaikan itu di generasi muda tidak terjadi lagi, dan bahkan semangat reformasi yang kita inginkan itu kembali tercipta seperti yang kita harapkan. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Ketua BEM FEB, silahkan. Bagaimana peran UKM dalam memfasilitasi atau sebagai sarana untuk membangun karakter penanaman jiwa reformasi? Mungkin yang paling basicnya itu melakukan diskusi bang antar sesama anggota atau kepengurusan gitu, kayak tentang lempar hal kecil terus jadi lama-lama menyebar kemana-mana, terus juga bisa tentang politik dan yang lain-lain. Jadi mereka tuh secara nggak sadar udah tahu gitu tentang hal kecil dari politik itu. Nah, nanti bagaimana cara mereka membaginya itu masing-masing dari diri mereka, ataupun bisa jadi dari diskusi itu mereka tahu semua apa yang viral dari Indonesia ini, kayak bangsa ini tuh lagi kenapa gitu. Oke, baik. Jadi untuk bagaimana fasilitasi pembangunan karakter di UKM itu dengan dimulai diskusi politik, yang mana dari hal tersebut terbitlah atau muncullah insight-insight, pandangan-pandangan yang berbeda dan jadikan satu, sehingga dia bisa membuka dan menumbuhkan karakter atau jiwa reformasi. Bagaimana sih diskusi seperti tersebut yang sekiranya efektif dan sesuai untuk dapat menciptakan karakter reformasi dan jiwa semangat yang tidak padam? Mungkin dari Ketua IMM FST bisa disampaikan. Untuk pertanyaannya bisa diulang. Ya, tadi kan disampaikan bahwasanya bagaimana kita UKM memfasilitasi terkait dengan jiwa karakter kebangsaan atau reformasi, itu salah satunya dari Ketua BEM
FEB menyatakan bahwasanya dimulai dengan diskusi-diskusi politik. Nah, bentuk seperti diskusi apa yang dapat menciptakan karakter reformasi yang sesuai dan juga menjunjung tonggak perjuangan? Untuk forum diskusinya sih seperti bincang-bincang soal politik, terus isu-isu yang beredar. Nah, ntar di situ dalam forum itu, ntar setiap anggota yang ada itu disuruh mengkritisi hal-hal tersebut. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan tertanam di alam bawah sadar mereka bahwa politik, mereka mulai peduli gitu dengan politik. Nah, lama-kelamaan mereka peduli dengan politik, ada kemungkinan mereka juga akan mengajak mahasiswa lain kayak temennya atau teman angkatannya, cuttingnya untuk sama-sama berdiskusi. Jadi untuk forum diskusi itu penting. Oke, baik. Jadi secara tidak langsung dari diskusi politik itu akan tertanam dalam alam bawah sadarnya bahwa dia secara tidak langsung itu membangun dan menanamkan karakter untuk jiwa reformasinya. Nah, mungkin terkait dengan tadi kan sampaikan alam bawah sadar. Nah, mungkin kita ingin mencoba mencari pandangan bahwasanya bagaimana sih mahasiswa yang lebih dominan aktif di bagian alam, pecinta alam, ataupun mahasiswa yang senantiasa melakukan aktivitasnya itu dalam bentuk seni bela diri dalam menciptakan dan membangun karakter reformasinya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Ketua Camp UTM Jakarta. Melalui pendekatan emosional terhadap bersama anggota, di situ di dalam pendekatan emosional itu kan muncul rasa peduli, simpati dan empati. Nah, kita mengembangkan di situ sih. Salah satu contohnya di organisasi kami saat bencana alam yang terjadi di Manggarai, itu kan rasa kepedulian itu bisa dilanjutkan setelahnya gitu. Jadi jangan sampai padam untuk rasa peduli terhadap sesama, dan bukan atas nama organisasi tapi atas nama manusia. Oke. Bagaimana kalau dari Ketua Tapak Suci terkait dengan UKM sebagai wadah untuk pembangunan karakter reformasi yang tadi kan sampaikan dari diskusi politik, tercipta di alam bawah sadar dan juga pendekatan emosional. Lalu bagaimana dari Ketua Tapak Suci sendiri? Karena Tapak Suci kan bergeraknya di bidang olahraga ya. Mungkin pendekatannya dengan belajar fisik bareng. Habis itu, terus misalnya kalau ada divisi-divisi lain yang melenceng nih dari divisinya, kita sama-sama evaluasi bareng. Mungkin itu aja. Oke, baik. Jadi terkait dengan UKM itu sebagai fasilitas mahasiswa dalam membangun karakter reformasi itu bisa dimulai dari diskusi politik yang mana nantinya dia akan menumbuhkan kesadaran dalam alam bawah sadarnya bahwasanya reformasi itu penting, dan juga diiringi dengan pendekatan emosional sehingga terciptanya bonding dan keikatan yang kuat, serta ditambah dengan seringnya berbincang atau berlatih bersama, itu membuat semangat reformasi di kalangan mahasiswa tetap terjaga. Jadi pada intinya tuh kita nggak cuma sekedar peduli sama pemerintah ya, tapi kita juga harus peduli dengan sesama. Jadi nggak cuma ngelihat ke atas, tapi kita juga ngelihat yang ada di samping kita ya. Jangan cuma sekedar mengkritisi pemerintah, tapi kita nggak peduli sama tetangga kita yang lapar atau mungkin tetangga kita yang sedang kena bencana. Oke, langsung lanjut saja ya. Mungkin teman-teman, saya nggak bakal nunjuk ya. Mungkin langsung cerita aja tentang pengalaman pribadi teman-teman semua nih seputar mungkin menumbuhkan semangat reformasi, entah itu saat sedang demonstrasi atau mungkin kegiatan lain gitu. Barangkali ada yang mau jawab? Mungkin cerita sedikit pengalaman aja gitu. Ya, secara singkat pengalamannya. Iya. Mungkin pengalaman pribadi saya terkait bagaimana menumbuhkan semangat reformasi seperti itu kurang lebih ya. Ya, kalau pengalaman pribadi ya kembali lagi pada apa yang tadi saya sudah bicarakan, karena segala macam lini kehidupan itu sudah disusupi oleh teknologi. Paling untuk saya adalah saya harus peka terhadap berita-berita yang sedang berkembang di dalam negara ini, khususnya yang tersebar luas oleh media, yang tersebar luas di berbagai macam platform media sosial, seperti kemarin kasusnya bahwasanya ricuh terkait undang-undang TNI yang dimana itu memancing perhatian rakyat, bahwasanya dianggap RUU TNI itu tidak memihak pada rakyat. Mungkin yang saya lakukan, pengalaman saya pribadi adalah ya saya membaca
terlebih dahulu sekiranya apa saja yang sedang terjadi. Tentunya untuk menghindari maraknya hoax kan, berita-berita bohong itu kan makin sini makin banyak, makin berkembang seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi, jadi saya membaca dulu sekiranya apa yang sedang terjadi. Terus mungkin memang kalau ini layak untuk disebarluaskan dan mungkin harus semuanya tahu, ya saya contohnya itu bisa meng-share berita tersebut gitu kan. Terutama mungkin untuk orang tua sih, orang tua saya yang istilahnya ya gaptek. Kalau bahasa sekarang kan gaptek kan. Nah, mungkin itu bisa nih kita sebarluaskan nih mungkin Ma atau Pa ada berita terkait RUTNI ini. Jadi kita harus hati-hati untuk langkah ke depannya lagi bagaimana tentunya kita itu apa namanya? Mempertanggungjawabkan lah apa yang kita pilih seperti itu kan. Kembali lagi rakyat yang telah memilih kan. Gitu kan, jadi mau nggak mau rakyat khususnya teman-teman mahasiswa yang harus menjadi alat kontrol, kembali lagi alat kontrol seperti itu. Kalau kita bahas kembali lagi momen-momen pilpres kan, presiden sekarang ini sedang menjabat, kesannya atau mungkin bukan kesannya ya, faktanya bahwa masih banyak negatif ya, kata positif ya seperti itu. Mungkin saya akan sedikit mengutip ya perkataan dari Romo Frans Magni Suseno bahwa ajang pilpres kemarin itu adalah bukan untuk memilih siapa yang terbaik, tapi untuk mencegah siapa yang terburuk memimpin. Nah, dengan adanya perkataan-perkataan tersebut, dari pengalaman saya pribadi adalah tentunya siapapun pemimpin, entah itu dari presiden ataupun dari gubernur dan segala macam yang telah terpilih, kita harus mengawasi. Dengan tadi contohnya yang saya pribadi lakukan adalah dengan membaca berita-berita yang tersebar di media sosial dengan bijak tentunya agar taring mana yang benar mana yang berita palsu seperti itu dari saya. Oke, jadi lebih ke arah menyalurkan mungkin apa yang dekat dengan kita ya. Kita masuk dari media sosial dengan membaca berita-berita yang lagi update sekarang, dan kita juga berusaha untuk mengkritisi isu dan nggak cuma sekedar melihat saja terus membaca lalu scroll lagi, tapi enggak ya. Jadi seputar perbincangan kita pada hari ini terkait dengan reformasi yang ada, bahwasanya kita memahami reformasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk tetap kita jaga dan kita perjuangkan. Karena untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu pasti butuh perjuangan, dan seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwasanya di era percepatan digital pastinya tantangannya itu lebih bervariasi dan lebih beragam lagi, di mana tadi adanya munculnya buzzer-buzzer yang dia menciptakan disinformasi, sehingga informasi yang tadinya awalnya itu sesuai oleh mereka disimpang siurkan, sehingga informasi yang kita terima itu tidak relevan, tidak sesuai. Bahkan banyak mungkin teman-teman di luar sana yang akhirnya terjerumus main mencetuskan, oh ternyata seperti ini, padahal sebenarnya informasinya belum digali lebih dalam lagi. Lalu juga tadi ada halnya terkait dengan beberapa dari mahasiswa atau teman-teman kita yang masih ada tingkat apatismenya masih lumayan meningkat, bahwasanya tidak peduli, yang penting saya tidak mengalami. Hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan bagi kita dalam menghadapi situasi reformasi untuk dikembangkan pada saat ini. Dan tadi juga dijelaskan juga bahwasanya kita dapat mencegah dan mengatasi hal-hal tersebut seperti dengan memperbanyak diskusi politik, gimana kita dari hal-hal kecil ada berita kita coba salurkan, kita coba diskusikan, sehingga kita dapat melihat berbagai sudut pandang dan juga menciptakan secara tidak langsung terkait dengan semangat dalam jiwa reformasi, dan juga diiringi dengan pendekatan emosional membuat kita semakin dekat, semakin sadar, semakin juga akrab dengan teman kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih informasi mana saja yang harus kita terima dan kita dapatkan. Apalagi di era media sosial ini, harusnya kita ketika membuka atau memainkan media sosial, kita dapat lebih bijak, lebih aktif lagi, dan lebih situasi lagi terkait dengan isu-isu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan reformasi di bangsa dan negara kita. Jadi bisa saya simpulkan juga ya, kalau menemukan semangat reformasi itu tidak cuma sekedar turun ke jalan saja, tapi kita bisa dalam melakukannya dengan mungkin peduli dengan sesama dan melek informasi terhadap apa yang terjadi sekarang. Mungkin untuk perbincangan kita hari ini cukup ya. Ya. Ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ada di sini dan berbincang dengan kita. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau menyampaikan pesan nih seputar reformasi kepada para penonton. Silakan. Closing statement ya. Iya. Mungkin sedikit penyampaian dari saya untuk
teman-teman mahasiswa atau mungkin untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah menutup diri tentang adanya reformasi atau mungkin masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Karena kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu adalah ujung tombaknya atau mungkin sebagai senjatanya negara kita untuk melawan orang-orang yang mau menghancurkan atau mungkin orang-orang yang mau menenggelamkan negara kita sendiri. Jadi jangan pernah menutup diri, jangan pernah menyangkal bahwa itu bukan urusan kita, tetapi kita harus buka diri kita, buka mata kita untuk membangun Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sangat bagus ya statementnya. Jadi dari kita masing-masing mempunyai perannya, mempunyai bagaimana kita dalam menjalankan dan menjaga reformasi. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini belum berkesempatan menjadi ketua universitas atau ketua UKM atau bahkan menjadi aktivis, itu bisa tetap menjalankan semangat reformasi dengan tetap aktif, semangat dan juga tidak pasif terhadap isu-isu seputar politik yang ada pada saat ini. Mungkin terima kasih kepada kakak-kakak sekalian atas waktunya dan juga perbincangan dilakukan. Semoga yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian dapat menjadi kobaran semangat api untuk teman-teman di luar sana dan penonton yang sedang menyaksikan Bincang Kampus agar tetap menjaga semangat reformasinya dan menciptakan Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Sekian. Baik, sekian untuk Bincang Kampus ke-6 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.